Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mitra NASA yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang peta bisnis NASA, yaitu membahas tentang gambaran singkat cara membangun bisnis NASA tahap demi tahap dan gambaran secara global. Dan ini merupakan edisi revisi dari peta bisnis NASA yang sebelumnya sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas tentang PT Natural Nusantara. PT Natural Nusantara atau disingkat NASA adalah perusahaan berskala nasional yang beralamat kantor di Jalan Ring Road Barat, Salakan nomor 72, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta, yang bergerak dalam distribusi produk. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kesehatan, kosmetika, inovasi teknologi, dan home care atau kebutuhan sehari-hari dengan sistem pemasaran network marketing atau yang kita kenal dengan istilah multi-level marketing. Saya mulai dengan menjelaskan istilah-istilah di dalam bisnis NASA. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah mitra usaha. Mitra usaha ini adalah member NASA atau pelaku bisnis NASA. Kemudian sponsor. Sponsor adalah mitra yang merekrut Anda dan langsung berada di atas Anda dalam garis sponsorisasi tercantum dalam kartu keanggotaan NASA Anda. Misalkan Anda dalam hal ini adalah B, maka sponsor Anda adalah A. Ya. Jika Anda adalah C atau D, maka sponsor Anda adalah A. Jika Anda adalah K misalkan, atau L atau M, maka sponsor Anda adalah D. Kemudian upline. Upline adalah semua mitra NASA di atas Anda dalam jalur sponsorisasi yang bisa Anda manfaatkan sebagai sarana konsultasi. Misalkan Anda dalam hal ini adalah J, maka upline Anda adalah A dan C. Jika Anda adalah M, maka upline Anda adalah A dan D. Nah, A dan D ini adalah upline Anda yang bisa Anda ajak untuk konsultasi. Kemudian berikutnya downline. Downline adalah semua mitra NASA di bawah Anda. Misalkan dalam hal ini Anda adalah A, maka B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M ini semuanya adalah downline Anda. Leader. Leader adalah mitra NASA yang memiliki jaringan besar, memiliki peringkat tinggi dan sering menjadi pemateri dalam seminar. Frontline. Frontline adalah mitra NASA yang langsung Anda sponsori dan Anda bina secara langsung. Biasanya tercantum di dalam website resmi NASA. Kalau Anda sudah mendaftar sebagai mitra NASA, Anda bisa melakukan login di website NASA, dan ketika Anda sudah masuk di akun Anda di website resmi NASA, maka Anda akan melihat frontline Anda yang sudah Anda daftarkan. Kemudian crossline. Crossline adalah semua mitra NASA yang bukan jaringan atau upline Anda. Kemudian jaringan adalah semua mitra NASA dalam satu tim. Kemudian kaki adalah semua mitra NASA dari frontline hingga kedalaman. Kita lihat contoh berikut ini. Frontline. Jika Anda adalah A, maka frontline Anda adalah B, C, dan D. Dalam hal ini Anda memiliki 3 frontline. Demikian juga ketika Anda posisinya adalah D, maka frontline Anda adalah K, L, dan M. Kemudian crossline. Crossline kita lihat di sini contohnya. Jika Anda adalah B, maka crossline Anda adalah C ke bawah, termasuk H, I, dan J. Kemudian D ke bawah, K, L, M. Ini adalah crossline Anda. Dan Anda dilarang atau tidak diperkenankan untuk konsultasi bisnis kepada crossline Anda. Kemudian jaringan. Jaringan ini adalah seluruh mitra NASA yang tergabung dalam satu tim. Misalkan jaringannya A. Jaringannya A yaitu dari mulai B sampai M. Jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ini adalah jaringannya A. Sedangkan jaringannya D baru hanya ada tiga orang, 3 mitra, yaitu K, L, dan M. Ini adalah jaringannya D. Kemudian kaki kita lihat, misalkan dalam hal ini jika Anda adalah A,
maka Anda memiliki 3 kaki, yaitu kaki pertama adalah B ke bawah, yaitu B, E, F, dan G. Kemudian kaki kedua Anda adalah C, yaitu C, H, I, dan J. Kemudian kaki ketiga Anda adalah D, termasuk di dalamnya K, L, dan M. Nah, bedanya kaki dengan frontline. Kalau frontline ini adalah per mitra, artinya mengarah kepada satu orang saja. Kalau kaki ini dari frontline Anda kemudian ke bawah. Ya, semoga teman-teman bisa membedakan ya antara frontline dengan kaki. Kemudian berikutnya rabat. Rabat adalah bonus atau penghasilan dari NASA. Di NASA ada beberapa rabat yang bisa Anda terima. Kemudian qualified. Qualified ini artinya berkualitas atau sesuai dengan standar minimal. Kemudian stokis. Stokis adalah tempat belanja produk NASA bagi para mitra NASA. Point. Point adalah nilai pada produk yang digunakan sebagai perhitungan royalti. Kerja melebar artinya adalah merekrut mitra baru untuk ditempatkan langsung di bawah Anda atau sebagai frontline agar penghasilan makin besar. Kemudian kerja ke dalam. Kerja ke dalam adalah kegiatan membina mitra aktif di kedalaman agar omset bisnis makin stabil dan kuat. Contoh misalkan Anda adalah A, Anda tidak harus membina langsung B, C, dan D, tapi Anda juga bisa membina E, F, G, H, I, J, dan K, L, M. Nah, ini artinya adalah kerja ke dalam. Jika kerja melebar, maka Anda terus menambah frontline. Misalkan Anda mendapatkan mitra baru, N, Anda tempatkan langsung di bawah Anda. Maka posisi N di sini adalah hasil dari kerja melebar Anda. Yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan adalah sukses di bisnis NASA ibaratkan sukses mendaki puncak gunung. Tanpa pemandu yang berpengalaman, Anda akan kesulitan mencapai puncak, butuh waktu lebih lama, bahkan bisa tersesat. Maka di bisnis NASA ini dibutuhkan mentor atau guru atau pembimbing yang berpengalaman yang sudah terbukti mencapai puncak karir di NASA. Dan tentu saja Anda percaya ilmunya. Jadi punya mentor, punya pembimbing saja ternyata tidak cukup jika Anda tidak percaya ilmunya. Dan yang tidak kalah penting, ketahui faktor terpenting penunjang kesuksesan. Apa saja faktor tersebut? Faktor tersebut adalah sikap. Sikap ini akan menentukan sebuah tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi nasib. Jika sikap Anda benar, maka otomatis nasib Anda akan baik. Salah satu sikap yang harus Anda bangun adalah sikap yakin 100%. Jika Anda yakin 100%, maka Anda akan sukses di NASA. Dan ini merupakan sebuah rumus yang pasti untuk bisa Anda aplikasikan di bisnis NASA. Karena jika Anda memiliki keyakinan 100%, maka action yang Anda lakukan pun akan 100%, sehingga hasilnya lebih optimal. Kita bisa ibaratkan seorang atlet lompat jauh tidak akan mendapatkan hasil lompatan maksimal jika ketika berlari dia memiliki rasa ragu. Pesawat juga tidak akan terbang jika tidak menggunakan kecepatan maksimal. Pertanyaannya adalah yakin terhadap apa? Dalam hal ini, kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Jadi untuk sukses di NASA, kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah yakin terhadap NASA itu sendiri sebagai alat bisnis. Kemudian yang kedua adalah yakin terhadap diri sendiri sebagai pelaku bisnis. Dan kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan kepada Allah sebagai penolong kita. Karena tentu saja di dalam membangun bisnis ini Anda pasti akan menghadapi banyak masalah, banyak rintangan, dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Kita tentu butuh penolong, dan penolong itu adalah Allah Azza wa Jalla yang akan selalu memberikan pertolongan dengan berbagai cara yang kadang, yang seringkali tidak kita duga. Kemudian, yakin terhadap NASA itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah keyakinan terhadap perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap support system. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan terhadap produknya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan terhadap sistem bisnisnya. Dan kemudian yang terakhir adalah keyakinan terhadap komunitasnya.
Bagaimana cara memulai bisnis NASA? Sebelum saya jelaskan bagaimana cara memulai bisnis NASA dan cara membangunnya, saya akan mulai dengan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis penghasilan. Beberapa jenis penghasilan, yang pertama adalah active income, dan kemudian yang kedua adalah passive income, dan yang ketiga adalah massive income. Tetapi kita hanya akan fokus kepada dua jenis penghasilan, yaitu active income dan passive income. Sebelum Anda lanjutkan menyimak video peta bisnis NASA ini, saya sarankan bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, yaitu video Pipo Embro, saya sarankan Anda untuk terlebih dahulu melihat video tersebut. Dan video ini merupakan video berdurasi sekitar 10 menit yang bisa Anda temukan di YouTube, yang akan menjelaskan kepada Anda secara singkat bagaimana cara orang mencari penghasilan. Jika Anda sudah menonton, Anda boleh melanjutkan kembali menyimak video peta bisnis NASA ini. Intinya dari video tersebut, kita akan bisa melihat bagaimana cara orang mencari uang. Ada beberapa jenis penghasilan. Yang pertama adalah active income. Ciri-cirinya, bekerja untuk uang, kemudian menukarkan waktu dengan uang. Jika berhenti bekerja, maka penghasilan juga ikut berhenti. Kemudian tidak memiliki kebebasan waktu, penghasilan terbatas, dan otomatis tidak aman dijalankan dalam jangka panjang. Contohnya, guru, polisi, karyawan pabrik, pegawai atau pekerja perusahaan swasta, pilot, pramugari, dokter, bidan, akuntan, pedagang online yang tidak membangun sistem, desainer, satpam, bahkan mitra NASA yang hanya menjual produk NASA. Dalam hal ini kita bukan dalam rangka untuk merendahkan profesi, karena tidak ada profesi yang hina selama dia tidak melanggar aturan Allah. Ya, prinsipnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi di sini hanya sekedar menjelaskan bahwa ada profesi atau pekerjaan dengan sifat penghasilannya adalah active income. Kemudian passive income. Passive income memiliki ciri-ciri bekerja membangun aset, kemudian uang bekerja untuknya. Ketika berhenti bekerja, otomatis penghasilan terus mengalir. Kemudian memiliki kebebasan waktu dan penghasilan tidak terbatas, dan otomatis relatif lebih aman dijalankan dalam jangka panjang. Ciri-cirinya adalah PNS, tentunya ketika pensiun. Ketika masih bekerja, ini masih sifatnya active income. Kemudian pemilik deposito bank, tetapi ini tidak kita sarankan karena jelas diharamkan oleh agama. Kemudian pemilik kos, pemilik kontrakan, pemilik ruko, investor, pemilik restoran, pemilik hotel, pemilik rental mobil, pemilik minimarket, supermarket, pemilik usaha laundry, pebisnis multilevel marketing. Ini adalah contoh aktivitas yang memiliki sifat penghasilan passive income. Berikut akan saya sampaikan gambaran active income dan passive income yang bisa Anda peroleh melalui bisnis NASA. Jika Anda diminta untuk memilih, kira-kira manakah yang akan Anda pilih? Yang pertama adalah jualan produk. Jualan produk ini merupakan aktivitas yang memiliki sifat penghasilan active income. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem. Membangun sistem ini jelas kita akan mendapatkan passive income dari bisnis NASA. Jualan produk ibaratkan Anda ingin membangun rumah sederhana satu lantai. Dan membangun sistem bisa diibaratkan Anda sedang membangun hotel atau gedung apartemen dengan banyak lantai. Ketika kita ingin membangun rumah satu lantai, maka tentu saja kekuatan fondasi secukupnya, tidak perlu terlalu kuat karena hanya satu lantai. Kemudian yang kedua, tidak butuh banyak ilmu, kemudian tidak butuh banyak alat kerja, dan tidak butuh banyak tim atau banyak pekerja. Beda ketika Anda ingin membangun sistem, maka ini ibaratkan membangun hotel, tentu saja fondasinya harus sangat kuat. Tidak sama dengan ketika Anda membangun rumah satu lantai. Kemudian butuh banyak ilmu, tentu saja butuh banyak tim atau banyak pekerja. Kemudian yang jelas butuh alat kerja, tidak bisa dikerjakan dengan alat sederhana atau seadanya. Jika Anda memilih membangun sistem, maka peta bisnis NASA ini adalah materi yang sangat cocok untuk Anda pelajari
dan Anda bisa menggali potensi passive income di dalam bisnis NASA dengan cara membangun sistem. Tentu saja Anda harus banyak belajar, harus memiliki banyak tim, dan tentu saja Anda harus menguatkan keyakinan terhadap bisnis NASA. Mari kita bahas satu persatu. Untuk membangun sistem, yang pertama adalah pondasi bisnis Anda harus sangat kuat. Apa yang dimaksud pondasi bisnis? Maksudnya adalah Anda benar-benar yakin kenapa Anda memilih bisnis NASA. Anda harus memiliki sebuah alasan yang kuat kenapa Anda memilih bisnis NASA, bukan bisnis yang lain. Karena kalau kita melihat di luar sana banyak sekali pilihan-pilihan bisnis yang bisa Anda pilih, dari mulai bisnis yang modal kecil hingga bisnis yang modalnya luar biasa. Jika Anda sudah memiliki keyakinan yang kuat kenapa Anda memilih bisnis NASA, maka tentu saja Anda akan siap memperjuangkan NASA sampai kapanpun, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, yang jelas, jika Anda sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa NASA ini punya potensi yang luar biasa dan bisa menjadi sebuah perantara untuk mewujudkan impian Anda, maka tentu saja Anda tidak akan mudah tergoda bisnis lain. Anda akan benar-benar fokus membangun NASA. Jika Anda tidak fokus di dalam membangun suatu bisnis, misalkan bisnis NASA Anda ini adalah bisnis pertama Anda, belum sampai berkembang, tiba-tiba Anda tergoda bisnis lain. Anda ingin menjalankan dua bisnis sekaligus, maka tentu saja bisnis NASA Anda tidak akan berkembang, atau bisa jadi kedua bisnis Anda tidak akan berkembang. Nah, otomatis di sini Anda harus benar-benar fokus membangun satu bisnis terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Anda fokus membangun bisnis NASA. Kemudian yang ketiga, jika Anda sudah punya keyakinan yang kuat terhadap NASA, maka Anda akan siap bertahan dalam jangka panjang. Karena sebetulnya konsep bisnis NASA ini adalah konsep bisnis bukan jangka pendek, bukan sebulan 2 bulan, tetapi membutuhkan waktu sekitar 1-5 tahun. Menurut pengalaman para leader yang benar-benar fokus membangun bisnis ini dan sudah paham caranya. Kita bahas satu persatu. Keyakinan terhadap NASA meliputi keyakinan terhadap 5 hal. Yang pertama adalah produknya. Saya sarankan Anda sedikit mempelajari tentang produk NASA. Jika kita belajar tentang produk NASA, maka kita akan meyakini bahwa ternyata memang produk NASA benar-benar berkualitas. Harganya terjangkau, selalu bertambah, sifatnya unik, artinya sulit ditiru, dan habis pakai. Habis pakai artinya ketika kita pasarkan kepada konsumen, kemudian produk itu habis dikonsumsi, dan mereka butuh produk itu, mereka akan membelinya kembali. Inilah sifat produk yang luar biasa, yang tentu saja akan menciptakan potensi repeat order. Kemudian dibutuhkan konsumen dan pangsa pasar luas. Ketika ada produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, tentu saja NASA akan menariknya kembali dan tidak akan memproduksi lagi. Karena ada beberapa produk yang setelah dipasarkan ternyata respon dari masyarakat kurang atau mungkin harganya terlalu tinggi, maka jelas ketika ini tidak memiliki potensi, NASA tidak akan memproduksinya lagi. Kemudian terkait pangsa pasar, kita sudah mengetahui saat ini bahwa pangsa pasar bisnis NASA sangat luar biasa, sangat-sangat luas sekali, dari mulai anak-anak, kemudian laki-laki, perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, hingga kemudian pasar agrokompleks, ya, tanaman, tumbuhan, dan seterusnya, ya, jadi sangat luas sekali. Ini adalah beberapa contoh produk agrokompleks yang ada di NASA. Ini belum semuanya dicantumkan karena bisnis NASA ini selalu mengeluarkan atau launching produk-produk baru setiap saat. Dan ini adalah contoh dari produk kesehatan yang juga mengalami pertambahan dan pertumbuhan terus-menerus, akan ada produk-produk baru. Dan ini adalah contoh produk home care yang ada di NASA. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Saya sarankan Anda mempelajari tentang PT NASA, dan jika Anda sudah mempelajari PT NASA, maka Anda akan benar-benar yakin bahwa PT NASA ini memiliki aset yang kuat. Kantornya milik sendiri,
sudah tidak ngontrak, kemudian pengalaman belasan tahun, memiliki visi misi nasionalisme. Kemudian dari sisi sistem bisnisnya, memiliki sifat modalnya ringan, sistem adil dan kuat, memiliki potensi penghasilan ganda hingga 9 potensi rabat. Kemudian potensi penghasilan tersebut tanpa batas, artinya unlimited, akan terus bertambah dan berkembang, bisa diwariskan dan bisa dijalankan siapapun. Anda bisa jalankan kapanpun, dimanapun, selama Anda ketemu dengan orang ataupun ada jaringan internet. Kemudian dari sisi support system ini artinya dukungan pelatihan. Di NASA ini ada banyak sekali pelatihan, ada pembinaan baik online maupun offline, ada seminar-seminar baik yang gratis maupun yang berbayar. Ketika ada seminar berbayar pun sebetulnya biaya dikembalikan lagi kepada peserta, karena ini untuk keperluan membayar hotel dan untuk keperluan bonus serta buku-buku. Dan yang jelas alat kerja sangat lengkap, yang tentu saja ini akan sangat mendukung keberhasilan Anda di dalam membangun bisnis NASA. Kemudian dari sisi komunitas bisnis NASA sangat luar biasa. Komunitasnya komunitas yang positif, sifatnya kekeluargaan, dan bukan hanya sekedar mengajarkan untuk mengejar dunia, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan dunia akhirat. Kemudian yang kedua, untuk membangun sistem Anda butuh banyak ilmu. Saya sarankan Anda kenali mentor atau guru-guru Anda. Bukan hanya satu mentor, bukan hanya satu upline. Upline Anda sangat banyak. Anda bisa berkenalan kepada mereka. Tanyakan kepada sponsor Anda, siapa saja upline Anda. Dan jika Anda semakin banyak mengenal upline Anda, insya Allah ketika Anda menghadapi suatu masalah di dalam membangun bisnis ini, Anda akan dengan mudah bisa konsultasi kepada salah satu atau beberapa upline Anda. Kemudian mintalah kepada mentor Anda atau upline Anda untuk memasukkan Anda ke dalam grup pembinaan, baik itu Facebook, WhatsApp, Telegram, ataupun grup yang lain. Karena grup inilah yang akan Anda gunakan untuk belajar. Ini ibaratkan sekolah kita, dan tentu saja Anda akan dipermudah ketika Anda bisa mengakses grup-grup tersebut. Anda bisa manfaatkan grup tersebut sebagai sarana konsultasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai bosan untuk terus belajar. Dan jangan sungkan konsultasi tiap langkah Anda membangun bisnis NASA kepada upline Anda. Dan jangan pernah tinggalkan grup WhatsApp, karena sekali lagi ini adalah sekolah kita. Sekolah yang akan bisa menjadi sarana pembelajaran di dalam membangun bisnis NASA. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membangun sistem tentu saja butuh banyak tim. Bangun tim besar dan kuat sebagai sebuah aset bisnis. Karena pada dasarnya tidak ada suatu bisnis besar yang dikerjakan sendirian. Suatu bisnis akan menjadi besar luar biasa, selalu berkembang dan tumbuh jika dikerjakan secara tim. Kemudian yang keempat, untuk membangun sistem di NASA tentu saja membutuhkan alat kerja. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah bergabung di NASA, konsultasi kepada mentor atau upline Anda. Kenali semua alat kerja di bisnis NASA, kemudian pelajari cara pakainya, gunakan setiap saat untuk Anda dan tim Anda. Nah, semua ini adalah alat kerja yang sangat-sangat bisa membantu perkembangan bisnis NASA Anda. Apa saja alat kerja di bisnis NASA? Yang pertama adalah sponsor, kemudian para upline dan leader, kemudian PT NASA dan konsultan berbagai bidang, atau yang kita istilahkan dengan TS NASA atau Technical Service. Jadi di NASA ini banyak sekali konsultan yang bisa Anda ajak untuk konsultasi ketika Anda menemukan banyak masalah di dalam mengembangkan bisnis NASA, khususnya ketika Anda terkendala tentang teknis produk. Kemudian video YouTube dan Google, ini juga merupakan alat yang luar biasa yang bisa Anda manfaatkan. Kemudian ada grup WhatsApp, channel Telegram, grup Facebook, website NASA, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku-buku kenasaan, ada buku sikap, ada buku 9 langkah sukses, ada buku kunci sukses NASA, buku agenda, buku sistem, dan lain sebagainya. Kemudian ada brosur, VCD kesaksian,
dan ada aplikasi Android yaitu aplikasi NASA Agro. Kemudian ada pertemuan yang diadakan oleh upline Anda. Ini juga merupakan alat yang sangat bagus, alat yang sangat saya sarankan bagi Anda untuk Anda gunakan, baik itu home sharing, NDO, master leaders, ataupun pertemuan-pertemuan lain yang disarankan oleh upline Anda. Bagaimana cara membangun sistem di NASA? Ketahui dulu cara mulai menjalankan bisnis NASA dengan benar. Karena jika Anda salah cara di dalam menjalankan bisnis ini, maka ke depan akan semakin sulit diperbaiki. Satu hal yang harus Anda ketahui soal bisnis NASA itu ternyata bisnis yang sangat sederhana, tetapi memberikan penghasilan yang sangat luar biasa. Banyak yang sudah membuktikan melalui NASA bisa meraih semua impian mereka, antara lain mendapatkan penghasilan melimpah, kemudian bisa berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umroh, kemudian liburan ke luar negeri, mendapatkan mobil impian, bisa membangun rumah impian, dan yang paling penting adalah bisa mulai menabung aset akhirat, baik itu untuk mendirikan masjid, pondok pesantren, pondok penghafal Quran, dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah banyak sekali mitra-mitra kami yang sudah merasakan satu persatu impian mereka tercapai. Pentingnya membangun sistem. Sehebat apapun Anda, selaris apapun jualan Anda, jika Anda kerja sendirian tanpa membangun sistem, maka Anda akan tersingkir oleh mitra NASA biasa yang membangun sistem. Jadi intinya adalah membangun sistem ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi hanya persoalan mau atau tidak mau. Karena pada dasarnya bisnis NASA ini adalah bisnis yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, saya jamin bisa membangun sistem. Persoalannya adalah apakah Anda mau atau tidak mau. Kenapa kita harus membangun sistem? Karena waktu dan tenaga kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam saja. Dan tentu saja Anda akan kehabisan waktu jika terus jualan sendirian. Kenapa kita harus membangun sistem? Mungkin Anda bisa mencari alasan lain kenapa Anda harus membangun sistem. Ini penting ketika Anda saat ini mungkin merasakan Anda sudah mapan, Anda sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarga, Anda sudah mendapatkan fasilitas dari kantor Anda yang cukup layak, maka kita harus menemukan sebuah alasan kenapa kita membangun sistem. Salah satu alasan yang bisa Anda cari kenapa Anda harus membangun sistem adalah karena kita tidak yakin apakah bisa masuk surga atau justru sebaliknya. Apa hubungannya antara membangun sistem dengan surga neraka? Hubungannya adalah kita tidak mungkin hanya mengandalkan pahala sholat kita yang tidak berkualitas. Kita sering menundanya, sholat sendirian, dan selalu saja tidak khusyuk di setiap rakaat. Kemudian pahala puasa kita yang hanya di bulan Ramadan saja, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan ini. Kemudian pahala membaca Al-Quran yang bahkan jarang kita lakukan, barangkali hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian kita juga tidak mungkin mengandalkan pahala umroh atau haji yang barangkali sampai detik ini belum kita tunaikan dan entah sampai kapan. Kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan pahala berbakti kepada orang tua yang justru kadang kita durhaka tanpa sadar, berkata dengan nada lebih tinggi dan jelas, ini bukan sebuah pahala tapi justru sebuah dosa yang kita dapatkan. Dan ibadah-ibadah lain yang pasti kurang berkualitas tidak bisa kita andalkan. Nah, karena alasan-alasan tersebut, kita perlu memiliki sebuah bekal cadangan. Kita perlu memiliki sebuah amal cadangan. Karena jika kita hanya mengandalkan pahala sholat, puasa, membaca Al-Quran, umroh dan haji dan seterusnya, belum tentu ini diterima oleh Allah. Bisa jadi justru semua amal-amal kita ditolak oleh Allah. Maka kita membutuhkan amal andalan, amal yang lain selain dari amal-amal tersebut. Maka kita harus menciptakan jejak di dunia ini berupa amal jariah yang tidak pernah terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan saat ini mari kita menjadikan setiap aktivitas kita sebagai sebuah amal kebaikan atau ibadah, menjadi manusia yang semakin banyak memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariah,
ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena di bisnis NASA ini kita juga bisa menciptakan multi level pahala teman-teman semuanya, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan mengajak berbisnis yang sesuai dengan aturan Islam. Dan jelas ini akan ditiru sampai jaringan Anda di kedalaman, sehingga ketika mereka mempraktekkan apa yang Anda sarankan, apa yang Anda perintahkan, maka pahala Anda akan terus mengalir. Mari kita lihat dahsyatnya multi level pahala yang bisa kita raih melalui bisnis NASA. Ketika kita mulai membangun bisnis NASA, pada awalnya kita sendirian. Tetapi jika kita terus mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari upline kita, dari sponsor ataupun leader kita, ataupun dari alat-alat kerja seperti buku, seminar, dan seterusnya, maka walaupun lambat tapi pasti jaringan kita akan terus berkembang. Awalnya kita sendirian, tapi kemudian akan terus bertambah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi ratusan mitra, dan pada akhirnya bisa menjadi ribuan atau bahkan jutaan. Nah, jika kita bisa melihat potensi aset akhirat, maka kita tentu saja bukan hanya membina mereka dari sisi agar mereka berkembang aktif ataupun pasif income-nya, agar mereka berkembang omsetnya dan rabatnya. Tentu saja bukan hanya itu, tetapi mari kita lihat potensi yang lain, yang ini justru jauh lebih besar dan jauh lebih utama, dan harus kita utamakan untuk kita kejar, untuk kita bangun, yaitu dari sisi aset akhirat. Nah, kita lihat di sini bahwa kita sedang mengorganisasi terhadap mitra-mitra kita. Tentu saja bukan hanya 1-2 mitra, tapi di sini sudah mulai berkembang menjadi ratusan atau bahkan ribuan. Nah, marilah kita mulai melakukan pembinaan kepada mereka dengan mulai mengarahkan mitra-mitra kita untuk berbisnis sesuai dengan aturan Islam. Misalkan kita ajarkan kepada mitra kita untuk berhati-hati dalam melakukan posting tentang produk, yaitu menghindari foto-foto atau gambar-gambar yang mengumbar aurat. Nah, ketika ini dipraktikkan oleh mitra Anda, tentu saja akan terduplikasi atau ditiru sampai mitra kedalaman, hingga pada akhirnya ribuan mitra Anda juga mengikutinya. Nah, bukankah ini sebuah amal yang luar biasa, ajakan kebaikan yang luar biasa, yang akan terus mengalirkan pahala kebaikan buat kita? Kemudian kita coba menasihati di setiap saat kepada mitra-mitra kita untuk senantiasa menjaga diri dari dosa, kemudian menjaga sholat kita, kemudian terus menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, dan seterusnya. Jadi setiap kita memberikan nasihat-nasihat ini tentu saja akan ditiru hingga hampir seluruh mitra kita mempraktekkan. Maka setiap satu dari mitra kita mempraktekkan apa yang kita sarankan, apa yang kita nasihatkan, ini merupakan sebuah aset pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak lagi di dunia ini. Inilah dahsyatnya multi level pahala yang bisa kita panen, yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan di bisnis NASA. Kuncinya adalah jangan hanya merasa puas ketika menjadi orang baik sendirian. Prinsipnya ciptakan faktor kali di dalam berbuat kebaikan. Anda tidak perlu repot membangun sistem. Jika Anda yakin bisa bekerja, bisa jualan sampai usia lanjut, kemudian tidak punya impian sukses, ingin menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tidak ingin membahagiakan keluarga Anda dengan kecukupan materi dan fasilitas yang nyaman, kemudian tidak peduli dengan orang lain yang sedang dalam kesulitan, tidak peduli dengan anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Anda juga tidak perlu repot membangun sistem jika Anda sudah puas dengan amal ibadah Anda dan sudah yakin masuk ke dalam surganya Allah. Karena membangun sistem ini ternyata sangat memberikan manfaat buat kita dari sisi akhirat. Maka agar kita bisa membangun sistem di NASA, Anda harus memiliki impian. Karena di bisnis ini Anda tidak mempunyai bos, dan impian Anda lah yang akan menjadi sebuah bahan bakar agar kendaraan bisnis Anda tetap berjalan. 3 langkah mudah membangun sistem bisnis NASA. Yang pertama adalah tupo, kemudian yang kedua adalah rekrut, dan kemudian yang ketiga adalah bina, atau kita singkat dengan istilah turbin agar Anda mampu mengingatnya dengan mudah.
Turbin ini adalah semacam kincir atau mesin yang dirancang dengan sistem tertentu dengan karakter gerakan selalu sama, konsisten dan berulang-ulang. Kemudian berputar dengan cepat dan otomatis menghasilkan energi atau gerak maju. Ini adalah turbin, ya, karakter turbin. Hubungannya apa dengan sistem NASA? Artinya, tupo, rekrut, dan bina ini Anda lakukan terus-menerus secara konsisten dan berulang-ulang, dan Anda lakukan dengan cepat, otomatis bisnis Anda akan mengalami kemajuan. Kita bisa melihat dari tayangan berikut ini adalah bisa kita artikan sebagai sebuah kincir air, ya, atau bisa kita maknai dengan sebuah turbin. Kita ibaratkan aliran sungai tersebut itu adalah seperti halnya aliran uang yang ada di sekitar kita. Kita melihat saat ini di sekitar kita ada aliran perputaran uang dari pembeli, penjual, dari konsumen ke produsen, membeli berbagai macam keperluan. Saat ini kita hanya sebagai penonton saja. Nah, bagaimana caranya agar uang itu bisa masuk ke dalam rekening kita? Tentu saja kita bisa berperan sebagai seorang penjual atau produsen. Nah, dalam hal ini kita bisa membangun sistem agar aliran uang tersebut masuk ke dalam rekening kita secara otomatis. Nah, kita lihat di sini, kincir air ini pada awalnya kan sebuah pohon yang kemudian ditebang, kemudian dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian disusun menjadi sebuah kincir. Nah, inilah proses membangun sistem. Ketika sang pembuat kincir ini selesai di dalam melakukan pekerjaannya, memasang kincir tersebut di sungai, maka otomatis ketika dia sudah tidak lagi bekerja, air dari aliran sungai akan bisa dia alirkan ke tempat yang dia kehendaki. Nah, sama saja ketika kita membangun NASA, membangun sistem di NASA, ketika sistem sudah selesai kita bangun, maka aliran uang tersebut akan terus masuk ke rekening kita walaupun kita sudah tidak lagi bekerja. Nah, ini filosofi yang bisa kita dapatkan dari sistem turbin ini, ya. Jadi hampir mirip cara kerjanya. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah TUPO, singkatan dari to point. TUPO artinya belanja produk NASA senilai tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan rabat passive income. Produk NASA yang Anda beli bisa Anda jual lagi atau Anda pakai sendiri. Karena kemampuan jualan tidak dimiliki oleh setiap orang, cara mudah TUPO yaitu dengan memakai sendiri produk-produk NASA. Pelajari secukupnya tentang product knowledge atau pengetahuan produk, antara lain manfaatnya, kemudian cara pakai, serta efek positif produk NASA yang Anda pakai. Kemudian yakinkan diri Anda sendiri tentang kualitas semua produk NASA. Mulailah mengalihkan pembelanjaan produk kebutuhan harian yang rutin Anda anggarkan untuk membeli produk-produk NASA, dari mulai produk kesehatan, kosmetik, kebutuhan harian, hingga produk agrokompleks. Yang kedua adalah rekrut. Pelajari cara melakukan perekrutan. Manfaatkan alat-alat kerja di NASA. Selalu konsultasikan setiap masalah yang Anda hadapi dan mulailah belajar marketing plan NASA agar Anda mampu mengorganisasi jaringan Anda untuk mendapatkan passive income yang besar dan selalu meningkat setiap bulannya. Pertanyaannya adalah, kenapa harus merekrut? Kita lihat bahwa pada prinsipnya semua usaha, semua bisnis pasti sistemnya adalah selalu menambah dan memperbanyak aset. Kita lihat contohnya aset usaha. Jika ada seseorang yang berbisnis kos-kosan, sewa kontrakan, ruko, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini asetnya adalah berupa properti yang apabila aset tersebut terus ditambah dan diperbanyak, maka kemungkinan besar penghasilan dari ownernya atau pemiliknya akan terus meningkat. Kemudian jika ada seseorang yang berbisnis laundry, bisnis cucian, maka dalam hal ini asetnya adalah mesin cuci, yang apabila mesin cuci tersebut terus ditambah dan diperbanyak, maka kemungkinan besar penghasilan dari pemiliknya akan terus meningkat. Tentu saja jika diimbangi dengan marketing yang handal dan tempat yang memadai. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Jika ada yang berbisnis rental mobil, tour and travel, dan lain sebagainya, dalam hal ini asetnya adalah kendaraan itu sendiri, yang apabila kendaraannya tersebut ditambah, diperbanyak, maka kemungkinan besar penghasilan dari pemiliknya akan terus meningkat.
Nah, inilah contoh aset dari berbagai macam bidang usaha. Nah, apa aset yang ada di bisnis NASA? Asetnya tentu saja bukan mobil, bukan mesin cuci, dan bukan gedung. Tapi aset bisnis kita adalah berupa manusia yang terdidik, yang terbina. Inilah bisnis yang kita tekuni. Kita akan mengembangkan aset usaha berupa jaringan manusia yang terdidik. Bagaimana cara membangun aset di NASA? Pada dasarnya sama halnya membangun cabang usaha. Misalkan saat ini kita bisa melihat ketika ada seseorang yang berjualan bakso, tentu saja dia tidak bisa jualan selama 24 jam. Ini tentu tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya agar penjual bakso tersebut bisa mendapatkan peningkatan penghasilan? Tentu saja caranya adalah dia bisa membuka cabang usaha. Dia bisa membuka cabang usaha di kota satu sampai kota yang lainnya, misalkan sampai 6 cabang. Maka jika manajemennya baik, bisa jadi penghasilan dari pemilik usaha bakso ini akan berlipat, tergantung berapa cabang yang dia buka. Nah, prinsip bisnis NASA mirip seperti ini. Hanya saja bedanya adalah bisnis NASA tentu saja jauh lebih aman dibandingkan dengan usaha konvensional seperti jualan bakso yang kita jadikan contoh. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika ada seorang jualan bakso dan dia membuka cabang, maka cabang yang dia buka itu adalah diperoleh dari modalnya sendiri. Dan jika cabangnya mengalami kerugian, maka dia harus menanggung sendiri kerugian tersebut. Lain halnya dengan NASA. NASA ini merupakan bisnis yang sangat aman, tidak memiliki resiko. Karena cabang yang Anda buka itu berasal dari modal mitra Anda sendiri. Dan ketika mitra Anda rugi atau mitra Anda berhenti di NASA, Anda tidak akan menanggung resikonya. Untuk membangun aset bisnis NASA, Anda harus merekrut mitra baru sebagai tim Anda. Pelajari ilmu cara melakukan perekrutan dari buku, video, grup, dan pertemuan. Yang jelas, Anda tidak mungkin seumur hidup melakukan perekrutan. Anda cukup menemukan mitra inti, mitra yang benar-benar paham potensi bisnis NASA. Nah, ketika Anda sudah memiliki mitra inti, maka Anda bisa fokus kerjasama dengan mereka, dan jaringan Anda akan terus berkembang walaupun Anda sudah tidak merekrut. Inti membangun sistem di bisnis NASA, kita akan membangun tim raksasa. Bukan hanya 1-2, tetapi ribuan bahkan jutaan. Dan ini harus dilakukan secara sengaja, tidak tiba-tiba terjadi begitu saja. Dan tentu saja ini harus melalui sebuah proses yang dinamakan pendidikan, baik online maupun offline. Karena pada dasarnya ada sebuah rumus yang penting di bisnis NASA yang bisa Anda praktekkan. 1 kali 1000 tidak sama dengan 1000 kali 1. Lebih baik bekerja dengan 1000 mitra yang memakai sendiri produknya, walaupun mereka hanya memakai 1 produk per bulan, daripada Anda sendirian tidak melakukan perekrutan, walaupun Anda bisa menjual 1000 produk sekalipun dalam 1 bulannya. Karena apa? Karena jika Anda sendirian, walaupun Anda bisa menjual 1000 produk, tapi kita tidak akan pernah tahu kondisi kita di masa depan. Bisa jadi suatu saat Anda jalan-jalan, atau Anda sakit, atau Anda sedang bosan jualan, maka omset penjualan 1000 produk ini akan hilang. Lain halnya ketika Anda memiliki 1000 mitra yang masing-masing hanya memakai 1 produk per bulan, maka ketika ada misalkan 100 mitra yang menyerah, pindah bisnis, atau mungkin tidak lagi percaya dengan bisnis NASA, ataupun mungkin berhenti dari berjualan, maka Anda masih memiliki omset penjualan 900 produk. Demikian juga ketika 50% dari mitra Anda berhenti atau pindah bisnis, Anda masih memiliki 500 omset penjualan produk. Tiap berhasil merekrut 1 orang mitra usaha, anggap saja Anda baru memiliki 1 buah batu bata yang rencananya akan Anda bangun menjadi sebuah hotel mewah. Tadi di awal kita sudah paham bahwa membangun sistem mirip seperti membangun sebuah gedung apartemen atau hotel dengan banyak lantai, gedung yang cukup tinggi. Nah, tentu saja dalam hal ini membutuhkan sangat banyak sekali batu bata. Kita anggap bahwa 1 buah batu bata ini adalah setiap kali Anda merekrut 1 orang mitra usaha. Nah, otomatis kita membutuhkan banyak mitra, ribuan bahkan jutaan. Dan tentu saja
Sekali lagi saya tekankan, Anda tidak harus merekrut mitra sebanyak itu, karena bisnis ini adalah bisnis duplikasi atau tiru-meniru. Mitra Anda akan terus berkembang dari waktu-waktu jika Anda tepat dan benar di dalam menjalankan bisnis ini sesuai dengan arahan upline-upline Anda. Nah, mari kita lihat perbedaan antara sistem penjualan konvensional dengan sistem penjualan PT NASA. Dari pabrik mendistribusikan produk kepada agen tunggal, kemudian agen tunggal hanya melayani subagen hanya melayani agen wilayah hanya melayani grosir, dan grosir hanya melayani warung atau toko. Sedangkan warung atau toko bisa menjual secara eceran kepada konsumen. Kita lihat sekarang sistem dari penjualan PT NASA. Dari pabrik mendistribusikan kepada PT NASA, kemudian PT NASA di sini melayani stokis. Dalam hal ini, stokis bisa menjual secara eceran kepada konsumen, juga bisa menjual kepada para mitra di bawahnya. Nah, sedangkan mitra bisa merekrut mitra yang lain. Tetapi ini walaupun susunannya ke bawah, tetapi para mitra tersebut memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Tidak ada bedanya orang yang bergabung 10 tahun yang lalu dengan yang bergabung bulan yang lalu. Mereka tetap memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Karena banyak kasus yang terjadi, mitra yang bergabung 1 tahun yang lalu ternyata bonusnya bisa menyalip mitra yang sudah bergabung 10 tahun yang lalu. Dan mitra ini juga bisa melayani konsumen secara langsung, tetapi tidak diperkenankan untuk menjual kepada mitra yang lain, karena mitra NASA ini sudah seharusnya melakukan pembelanjaan melalui stokis-stokis. Sistem penjualan konvensional memiliki banyak sekali kelemahan. Yang pertama adalah modalnya besar, kemudian hanya bisa dinikmati oleh orang-orang bermodal besar, kemudian otomatis resikonya juga besar, tidak ada pelatihan, tidak ada konsultan, kemudian tidak bebas dijalankan, butuh tempat yang cukup luas, terikat waktu, kemudian butuh pengalaman, penghasilan atau income yang terbatas, tidak ada royalti, menguntungkan yang atas, kemudian biasanya bekerja sendirian, sedikit yang mendoakan. Ya, nanti kita lihat perbedaan dengan sistem distribusi PT NASA. Kemudian mitra bisnis kurang terikat secara emosional, hanya hubungan bisnis. Kita lihat kelebihan dari sistem distribusi produk PT NASA. Yang pertama, jelas modalnya kecil, kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal terbatas. Kemudian resikonya kecil, ada pelatihan, ada konsultan yang bisa diajak konsultasi kapan saja secara gratis. Kemudian fleksibel, artinya bisa dijalankan kapanpun, dimanapun. Kemudian tidak tergantung tempat, tidak terikat waktu, tidak harus berpengalaman karena ada pelatihannya. Kemudian penghasilan tanpa batas, ada royalti atau passive income, menguntungkan yang bekerja, jadi tidak selalu menguntungkan yang atas. Kemudian bekerja secara tim, artinya banyak yang mendoakan. Semakin banyak tim yang Anda bina, makin banyak yang mendoakan Anda. Atau sebaliknya, Anda dan para upline juga tentu saja akan mendoakan tim-tim di bawahnya. Kemudian punya banyak mitra sendiri di mana-mana, jaringan besar yang sudah dianggap sebagai saudara. Ini menurut pengakuan banyak mitra kami yang mereka benar-benar merasakan memiliki saudara baru di bisnis NASA. Mari kita lihat sistem distribusi produk dari perusahaan konvensional. Misalkan ada sebuah produk yang sampai di tangan konsumen dengan harga sebesar Rp200.000. Maka dalam hal ini kita bisa melihat alur distribusi produk tersebut dari mulai pabrik atau perusahaan yang hanya mendistribusikan produknya kepada agen pusat. Artinya hanya agen pusatlah yang berhak membeli langsung ke pabrik atau perusahaan. Kemudian agen pusat ini hanya mendistribusikan kepada agen kabupaten kepada grosir, kemudian grosir kepada warung, dan warung bisa menjual secara eseran pada konsumen. Struktur ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung besarnya perusahaan tersebut. Misalkan dari pabrik atau perusahaan, anggaran produk tersebut adalah sebesar Rp50.000. Dalam hal ini, perusahaan mengambil untung sebesar Rp20.000. Nah, Rp50.000 ini biasanya sudah mengandung biaya produksi dan iklan media, karena biasanya produknya diiklankan di media televisi, koran, dan lain sebagainya.
yang besarnya misalnya adalah Rp30.000. Misalkan dengan rincian Rp20.000 biaya produksi dan kemudian Rp30.000 ini untuk biaya iklan media. Yang tentu saja biaya iklan media tersebut tidak dibayarkan dalam jumlah kecil, tetapi merupakan akumulasi. Contoh, misalkan per akumulasi 100.000 pieces produk, maka dikalikan 30.000. 30.000 ini misalkan adalah biaya iklan medianya, maka total biaya yang disetorkan kepada televisi, ini juga termasuk untuk membayar artisnya, adalah sebesar 3 miliar rupiah. Nah, kita lihat sekarang dari perusahaan mematok harga Rp50.000 ditambah laba Rp20.000, maka agen pusat mendapatkan harga Rp70.000 dari perusahaan. Artinya agen pusat membeli produk tersebut seharga Rp70.000. Kemudian ternyata agen pusat mengambil untung sebesar Rp20.000, maka agen kabupaten mendapatkan harga Rp90.000. Kemudian agen kabupaten juga mengambil keuntungan sebesar Rp20.000, sehingga grosir mendapatkan harga Rp110.000. Grosir juga mengambil keuntungan sebesar Rp40.000, maka warung mendapatkan harga dari grosir sebesar Rp150.000, sehingga sampai di tangan konsumen. Jika warung ini mengambil keuntungan Rp50.000, maka konsumen akan membeli kepada warung dengan harga Rp200.000. Nah, ini adalah contoh alur distribusi produk secara konvensional. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah sistem yang menguntungkan di atas. Ketika warung semakin untung, maka grosir juga pasti akan semakin untung, dan otomatis akan menguntungkan juga agen kabupaten dan agen pusat. Nah, semakin ke atas, otomatis modal yang dibutuhkan akan semakin besar. Beda dengan warung. Untuk mendirikan warung, modalnya tentu saja tidak sebesar ketika ingin mendirikan grosir atau menjadi agen kabupaten. Dan tentu saja otomatis warung ini juga akan penghasilannya terbatas. Penghasilan warung tidak mungkin akan bisa melebihi penghasilan grosir. Demikian juga penghasilan grosir tidak mungkin akan melebihi keuntungan dari agen kabupaten, dan seterusnya hingga ke agen pusat. Nah, ini tentu saja sistem yang tidak diadopsi oleh PT NASA, karena sistem ini yang pertama memerlukan modal yang besar. Otomatis mereka yang hanya memiliki modal besar sajalah yang bisa menguasai pasar, dan tentu saja sistem ini terlihat atau terkesan kurang adil karena hanya menguntungkan yang atas saja. Mari kita lihat perbedaannya dengan sistem distribusi produk dari PT NASA. PT NASA bekerja sama dengan stokis. Stokis ini artinya adalah tangan kanan atau kepercayaan dari PT NASA. Katakanlah misalkan harga stokis adalah sebesar Rp5.000. Kemudian mitra usaha, antara satu mitra usaha dengan mitra usaha yang lain, ini memiliki hak yang sama. Mereka berhak mendapatkan harga yang sama, misalkan adalah Rp10.000. Dan mitra usaha ini bisa menjual kepada konsumen, dan harga konsumen sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini artinya adalah harga minimal. Artinya mitra usaha tidak diperkenankan untuk menjual di bawah harga konsumen. Bagaimana jika mitra usaha ini menjual di atas harga konsumen? Tentu boleh saja. Ya, jika mitra usaha ini memiliki kemampuan jualan yang cukup baik, dia bisa menjual lebih dari harga konsumen. Yang dilarang oleh perusahaan adalah ketika mitra usaha ini menjual suatu produk NASA dengan harga di bawah harga konsumen. Jika ini terjadi, maka perusahaan akan menindak tegas. Mitra usaha yang bersangkutan akan dicabut izin keanggotaannya. Dalam hal ini kita bisa melihat ada 3 harga. Yang pertama adalah harga stokis, kemudian harga mitra usaha, dan harga konsumen. Nah, lalu apa keuntungan seorang mitra usaha merekrut mitra usaha yang lain? Padahal di sini kita tidak diperkenankan untuk menjual kepada mitra usaha di bawah kita. Tentu saja karena mitra usaha di bawah kita atau downline kita juga mendapatkan harga yang sama, yaitu harga mitra usaha. Kita hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika kita menjual kepada konsumen.
Nah, mungkin ada yang bertanya, apa keuntungan merekrut mitra usaha? Kita ingat lagi bahwa di dalam sistem bisnis konvensional yang tadi sudah saya jelaskan, sebuah perusahaan pasti memiliki yang namanya anggaran iklan. Anggaran iklan ini di dalam perusahaan konvensional biasanya akan digunakan untuk membayar artis, beserta digunakan untuk membayar iklan media seperti televisi, radio, koran, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini NASA pun demikian. NASA juga memiliki anggaran iklan. Anggaran iklan ini tidak digunakan oleh NASA untuk membayar artis, untuk iklan media, ya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat iklan NASA di media televisi. Lalu siapa yang berperan memasarkan produk-produk NASA? Yang jelas yang berperan memasarkan produk NASA yaitu para mitra NASA. Mereka akan memasarkan dengan berbagai cara, baik di sosial media maupun secara offline. Di sosial media baik menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Maka anggaran iklan yang sudah dialokasikan oleh PT NASA ini digunakan untuk membayar mitra usaha. Inilah yang dinamakan BV atau business value. Business value ini akan dimanfaatkan untuk dibagi-bagi untuk para mitra usaha yang berperan sudah menjual produk NASA hingga sampai ke tangan konsumen. Baik, kita akan mengenal sekilas Rabadi NASA. Kita mengenal adanya BV atau business value. BV adalah besarnya alokasi uang atau dana yang digunakan perusahaan untuk anggaran iklan. Anggaran ini seharusnya digunakan perusahaan untuk iklan media cetak atau elektronik, tapi oleh PT NASA digunakan untuk dibagikan kepada para mitra usaha karena telah berjasa mengiklankan produk NASA sehingga terjadi distribusi produk atau penjualan. Rumusnya adalah 1 PV setara dengan 1000 PV. Misalkan contoh, kita bisa membuka di dalam buku harga distributor, misalkan 1 Ayla, maka bisa kita lihat PV-nya adalah sebesar 25 PV. Artinya, jika 25 PV bermakna Ayla memiliki 25.000 PV atau Rp25.000. Misalkan contoh, A merekrut B, B merekrut C, C punya downline D, D punya downline E, dan E berhasil merekrut F. Dan pada akhirnya F berhasil menjual 1 buah Ayla kepada konsumen. Maka dalam hal ini perusahaan berkomitmen akan mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp25.000 atau 25.000 PV, yang seharusnya Rp25.000 ini dibagikan atau dibayarkan kepada artis atau kepada media televisi. Karena NASA tidak mengiklankan produknya melalui televisi dan produk NASA ini dipasarkan langsung oleh para mitra NASA, maka uang Rp25.000 ini dibagikan kepada A, B, C, D, E, dan F dengan syarat dan ketentuan tertentu yang bisa Anda pelajari melalui ilmu marketing plan NASA. Tetapi yang perlu diingat adalah ini tidak mutlak, ada beberapa yang mendapatkan, ada juga yang tidak mendapatkan biaya tersebut, ada yang tidak mendapatkan apapun. Artinya sistem ini adil, prinsipnya adil dan tidak saling menzalimi. Belum tentu yang paling untung adalah A, bisa jadi yang paling untung adalah F. Belum tentu B mendapatkan keuntungan, bisa jadi B tidak akan mendapatkan apapun. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mempelajari tentang marketing plan NASA. Kenapa para upline F mendapatkan bonus atau royalti dari NASA? Misalkan strukturnya seperti ini, A punya downline B sampai kemudian kedalaman sampai F. Karena pada dasarnya sistem bisnis NASA menganut prinsip keadilan dan berdasarkan rasa terima kasih terhadap mitra usaha yang sudah berjasa mendistribusikan produk NASA hingga ke tangan konsumen, walaupun bukan melalui tangannya langsung. Jika tidak ada A, B, C, D, dan E, maka F tidak akan bisa menjual produk NASA. Sama halnya ketika terjadi penjualan di jaringan Anda, maka Anda akan mendapatkan royalti yang besarnya dihitung berdasarkan marketing plan NASA dengan prinsip keadilan. Artinya, belum tentu yang paling atas selalu mendapatkan keuntungan yang paling besar.
Nah, untuk bisa merekrut mitra-mitra satu persatu hingga berkembang luar biasa pesat, maka tentu saja Anda membutuhkan sebuah alat kerja. Karena Anda akan sangat kesulitan membangun bisnis ini tanpa sebuah alat. Jika Anda hanya mengandalkan kecerdasan Anda, tentu tidak menjadi masalah jika bisnis ini Anda lakukan sendirian. Tapi pada faktanya bisnis ini bukan untuk Anda sendiri. Anda seringkali menemukan mitra yang sulit menerima materi, mereka sulit menyampaikan atau presentasi di depan banyak orang, atau di depan bahkan satu orang saja mereka kesulitan. Maka dari itu di NASA sudah ada sebuah alat kerja, yaitu buku prospecting. Buku prospecting ini bisa dilakukan oleh siapapun, apapun latar belakangnya. Cukup dengan meminjamkan buku ini kepada calon prospek. Alat kerja prospecting terdiri dari buku prospecting dan panduan prospecting dan follow up. Buku prospecting berisi informasi mengenai peluang bisnis NASA dan kelebihan bisnis NASA jika dibandingkan dengan bisnis lain. Sedangkan buku panduannya berisi penjelasan bagaimana cara memanfaatkan buku prospecting dengan benar, efektif, dan efisien. Cara mudah prospecting. Cara mudah melakukan perekrutan adalah ceritakan dengan jujur dan bersemangat mengenai manfaat produk NASA yang sudah Anda pakai dan rasakan manfaatnya kepada orang yang tepat, di waktu dan kondisi yang tepat, dengan cara yang tepat. Sehingga prospek Anda akan ada kemungkinan yang pertama adalah tertarik ikut memakai produknya, maka jadikan mereka sebagai konsumen atau pelanggan Anda. Kemudian yang kedua, mereka tertarik ikut menjalankan bisnisnya sebagai mitra atau sebagai distributor. Kemudian yang berikutnya, mereka netral, tidak berpendapat atau bahkan negatif terhadap bisnis yang sedang Anda tekuni. Maka tidak menjadi masalah, Anda bisa menggali daftar nama baru dari orang-orang yang netral atau bahkan negatif terhadap Anda. Bisa jadi, referensi dari mereka yang negatif terhadap Anda bisa mendapatkan kenalan yang membeli produknya atau bahkan bergabung di bisnis yang Anda tekuni. Tersedia juga video panduan cara pakai buku prospecting sekaligus teknik menjawab keraguan prospek. Anda bisa temukan di YouTube dengan kata kunci video prospecting offline NASA. Video ini berdurasi sekitar 1 jam yang bisa Anda pelajari. Sekaligus di situ ada jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh prospek. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dalam membangun sistem NASA, kita sudah paham tentang tutup poin, kita sudah paham tentang rekrut, dan yang terakhir ini adalah bina. Pelajari cara melakukan pembinaan jaringan, karena keberhasilan Anda membangun bisnis NASA juga ditentukan oleh seberapa ulet dan disiplin Anda membina tim Anda. Jangan khawatir, sebelum Anda membina, tentu saja upline Anda akan membina Anda terlebih dahulu. Selalu simak dan praktekkan ilmu dari para upline, sehingga kelak Anda juga akan mandiri membina tim Anda sendiri. Inilah prinsip bisnis NASA, yaitu bisnis tiru-meniru atau duplikasi. Karena ada pembinaan, maka terjadi duplikasi dan jaringan Anda akan semakin bertambah. Pada awalnya, bulan pertama Anda sendirian, tetapi seiring Anda melakukan perekrutan, Anda berhasil mendapatkan satu mitra. Dalam hal ini, Anda bersama mitra Anda, total ada 2 orang. Kemudian di bulan ketiga, Anda berhasil merekrut 1 orang, dan mitra Anda pun berhasil merekrut 1 orang. Maka di jaringan Anda total ada 4 orang. Dan seterusnya, di bulan keempat terjadi lagi perekrutan, masing-masing mitra Anda juga merekrut 1, Anda juga masih melakukan perekrutan, maka jaringan Anda total adalah 8 orang termasuk Anda sendiri. Kemudian di bulan kelima ada 16 orang, di bulan ke-6 ada 32 orang, kemudian di bulan ke-7 ada 64 orang, di bulan ke-8 kita genapkan menjadi 120 orang karena mungkin ada beberapa mitra yang mundur atau mungkin menyerah di bisnis ini. Kemudian di bulan ke-9 ada 200 orang, ini juga kita genapkan lagi. Kemudian di bulan ke-10 ada 400 orang, dan di bulan ke-11 ada 800 orang, hingga akhirnya di bulan ke-12 ada 1000 orang. Anggaplah banyak kemudian yang mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan. Nah, besarnya jaringan harus Anda bangun secara sengaja dan dalam jangka panjang dengan memanfaatkan pendidikan di NASA, bukan terjadi secara tiba-tiba.
Terus bina mereka sampai Anda menemukan mitra serius yang bisa melihat potensi dahsyat bisnis NASA. Kita lihat, jika Anda terus membangun bisnis ini hingga bulan ke-13, maka mitra Anda sudah menjadi 2.000 orang. Kemudian di bulan berikutnya ada 4.000, bulan berikutnya ada 8.000, bulan ke-16 ada 16.000 orang, kemudian bulan ke-17 ada 32.000 orang, kemudian hingga akhirnya di bulan ke-24 atau genap Anda menjalankan bisnis ini selama 2 tahun, ada sekitar 2 juta mitra di bawah Anda. Membangun jaringan besar bukanlah sesuatu yang sangat sulit jika sudah paham caranya. Pahami hukum rata-rata perekrutan, maka Anda akan mampu bertahan lama di NASA untuk menghabiskan jatah kegagalan Anda. Hukum perekrutan maksudnya adalah memang betul, tidak mungkin semua orang yang Anda informasikan bisnis NASA akan tertarik dan akan bergabung menjadi mitra Anda. Tetapi Anda juga harus ingat, tidak mungkin semua orang di dunia ini akan menolak Anda. Biasanya setiap Anda menginformasikan bisnis NASA ini kepada 10 orang, 1 di antara mereka akan tertarik bergabung menjadi mitra Anda. Dan mungkin ada beberapa yang tertarik menjadi konsumen atau pelanggan bisnis Anda. Jika sistem bisnis Anda sudah terbangun dengan kuat, dengan banyak mitra bisnis dalam jaringan Anda, maka Anda akan terus menerima passive income, walaupun Anda sudah tidak lagi terlibat di bisnis NASA. Walaupun banyak mitra NASA menjual curang dengan harga di bawah standar perusahaan. Walaupun banyak pesaing produk NASA yang jauh lebih murah harganya dan lebih berkualitas. Karena Anda telah menciptakan pangsa pasar sendiri di jaringan Anda, yaitu sebagai pemakai produk 100%. Jadi kita ingat lagi bahwa prinsip bisnis NASA ini adalah membangun jaringan raksasa yang masing-masing memakai sendiri produknya, sehingga tidak akan memberikan efek walaupun di luaran sana ada banyak produk kompetitor atau pesaing produk NASA yang jauh lebih murah, lebih bermanfaat, kualitasnya lebih bagus, tidak akan memberikan efek. Karena kita sudah membangun pangsa pasar sendiri, yaitu mitra-mitra kita sudah mengkonsumsi sendiri produknya, sehingga oleh perusahaan ini dinilai sebagai sebuah aliran omset yang luar biasa besar. Jika tingkat keberhasilan proyek ini hanya 1% saja, misalkan tadi saya katakan ketika Anda sudah berhasil bertahan selama 2 tahun, Anda akan memiliki 2 juta mitra. Katakanlah jika tingkat keberhasilan proyek ini hanya 1% saja, maka 1% kali 2 juta mitra, Anda memiliki 20.000 mitra. Katakanlah 99% Anda gagal di dalam menjalankan proyek ini, hanya 1% saja. Tetap saja Anda memiliki mitra yang cukup banyak, yaitu sebesar 20.000 mitra. Yang apabila setiap mitra melakukan pembelanjaan untuk mereka konsumsi sendiri produknya sebesar 100 poin atau setara Rp500.000, maka 20.000 mitra dikalikan 100 PV, maka Anda akan memiliki omset grup sebesar 2 juta PV. Nah, dalam hal ini pendekatan yang bisa kita lakukan, cara singkat dan sederhana di dalam memahami marketing plan NASA, 1 PV senilai royalti sebesar 50 sampai 100 rupiah. Maka passive income Anda seandainya 1 PV senilai 50 rupiah adalah total passive income Anda sebesar 100 juta rupiah. 3 tahap mudah membina jaringan. Yang pertama adalah kenalkan jaringan Anda dengan video ini, dengan slide ini. Kemudian pastikan mereka mempelajarinya. Follow up dan tanyakan dalam 2-3 hari. Bisa juga dengan cara langsung Anda presentasikan di depan jaringan Anda dalam forum home sharing. Kemudian yang ketiga, ajak secara bertahap jaringan Anda untuk mempraktekkan semua instruksi dalam slide ini. Karena menonton saja tidak cukup, Anda butuh action untuk konsultasi, action untuk memiliki alat kerja, dan seterusnya. Saat ini mungkin Anda bersama tim Anda sudah memiliki sebagian pola sukses di NASA, yaitu yakin terhadap peluang bisnis NASA. Tapi mungkin Anda masih ragu terhadap diri sendiri dan belum yakin jalan keluar yang akan ditunjukkan oleh Allah. Inilah yang dinamakan mental block. Maka wajib bagi Anda mengikuti seminar yang berisi pengetahuan lebih lengkap
tentang cara mudah membangun bisnis NASA. Termasuk ada sesi bagaimana menghancurkan mental block penghambat kesuksesan. Mari kita ingat lagi, pola sukses di NASA adalah yakin terhadap bisnis NASA sebagai alat bisnis, kemudian yakin terhadap diri Anda sebagai pelaku bisnis, dan keyakinan yang ketiga adalah yakin terhadap Allah sebagai penolong. Maka saya sarankan bagi Anda yang ingin sukses di NASA dan sudah bisa melihat peluang besar bisnis NASA, saya wajibkan Anda untuk mengikuti sebuah seminar yang sangat luar biasa, yaitu seminar Master Leaders, di mana di seminar ini sudah sangat banyak sekali mitra-mitra yang merasakan manfaatnya, baik dari sisi finansial maupun dari sisi yang lain, khususnya adalah sisi spiritual. Karena di dalam bisnis ini kita tidak hanya membicarakan soal uang saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita agar bisa membangun aset akhirat. Di Master Leader ini Anda akan mendapatkan semua hal yang Anda butuhkan dunia akhirat. Dengan mengikuti seminar Master Leader ini, Anda akan semakin yakin dengan potensi NASA, sekaligus merasa terlahir kembali sebagai insan yang penuh semangat dan percaya diri, serta yakin 100% akan selalu ada pertolongan Allah di setiap masalah kehidupan yang Anda hadapi. Walaupun Anda saat ini mungkin tidak memiliki mental block, saya sarankan Anda tetap mengikuti seminar ini, karena bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Bagaimana jaringan Anda akan mengikuti seminar ini, sedangkan Anda sebagai upline mereka tidak memberi contoh hadir di seminar ini? Sudah sangat banyak alumni Master Leaders yang merasakan manfaat dari seminar ini. Sudah tidak terhitung testimoni positif alumni Master Leaders. Dan semua testimoni bisa Anda lihat melalui channel Telegram, yaitu t.me/testimoni master. Kami tunggu Anda di puncak sukses dunia akhirat. Saya tunggu Anda di Master Leader. Sukses, berkah, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.